Kalau secara horizontal dari di depan telinga sini, cuping telinga yang kanan sini, terus sampai ke sini, sampai cuping telinga yang kiri sini. Jadi segini. Gimana? Dari sini ya, dari sini berjalan sana terus sampai sini. Nah, segini nih. Itu wajah namanya. Telinganya memang tidak masuk. Maka sebagian nanti telinga itu masuk ke kepala itu, pembahasan waktu kepala itu. Jadi telinga memang dikatakan oleh ulama tidak termasuk wajah. Jadi di depan telinga sini, depan telinga sampai ke kanan, atau kalau dari kiri ya dari sini sampai ke sini. Itu kalau secara horizontal. Ya. Kalau secara vertikal tadi dari paling bawah, paling atas nih, tempat tumbuhnya rambut tadi yang di sini tadi sampai ke dagu. Itu wajah namanya. Sudah, wa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Kalau ini tangan betul, bukan cuma telapak tangan, karena sampai siku kan. Tangan dari ujung jari sampai siku. Walaupun tadi ini sudah dibasuh lagi, basuh lagi 3 kali, yang kanan 3 kali, kemudian wal sumal yusra mithla dzalik, yang kiri juga begitu, 3 kali juga gitu loh. Ini 3 kali, yang ini juga 3 kali. Tidak bergantian. Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak paham, gentenan sisi kene, baru gini. Tidak begitu kalau Nabi. Ini 3 kali rampung dulu, baru yang sini 3 kali gitu loh. Jadi yang kanan selesai, baru yang kiri. Tidak bergantian, kanan kiri, bukan begitu. Kalau menurut hadis begitu ya. Kemudian sesudah tangan, kemudian masaha ra'sahu. Nah ini mengusap kepala. Ini nanti ulama berbeda pendapat. Ya, jadi tentang masaha ra'sahu itu kalau mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, Ahmad itu seluruh kepala. Jadi namanya kepala kan gini ya. Jadi kalau prakteknya itu Rasul di hadis yang lain disebutkan faqad dama wa akhara itu kan. Jadi dari depan sini ke belakang sampai belakang sini, sudah sini terus dikembalikan lagi ke depan. Nah, gini. Jadi belakang terus ke depan lagi. Yang jadi porosnya adalah ini apa? Ibu jari ini berada di sini kan, ambil air, ibu jarinya di sini, terus ini dikebelakangkan situ, terus sampai pol sini, terus didepankan lagi. Termasuk 2 telinga terbasuh ya. Kedua telinganya ikut terbasuh ketika membasuh kepala itu tadi. Dia masuk ke kepala, bukan masuk ke wajah. Itu kalau menurut hadis seperti itu ya. Sudah, kemudian sesudah itu, sebentar. Tadi kan mazhabnya Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad ya. Kalau mazhab Syafi'i itu masaha itu ba'dur ra's, sebagian kepala, tidak harus semuanya itu. Jadi sebagian kepala itu artinya ya tidak harus seluruh kepala. Maka kadang-kadang kita dapati ada orang wudu gitu terus nah gini loh. Jadi kedepannya cuma dikasih sedikit, kasih air gitu, nah sampai gini. Itu gitu. Ya, jadi dipahami karena memang ra's itu kepala, tidak disebutkan seluruhnya atau sebagiannya. Maka ulama mazhab Syafi'i, termasuk As-Syafi'i juga itu memahami pokoknya boleh membasuh sesuatu yang bisa disebut dengan kepala, walaupun tidak seluruhnya gitu. Di gambarnya cuman kena satu helai rambut saja ya sudah cukup itu. Karena apa ya? Karena bagian dari kepala kok. Saya bergeser dulu ya. Itu asalnya sebenarnya, itu kejadiannya Rasul itu menggunakan serban. Ya, ada contoh serban ya. Serban itu kan, ini bukan serban ini, kopiah kalau ini. Kalau serban itu kan agak gede gitu ya. Pakai serban begini, Rasul. Terus beliau itu berwudu tanpa melepas serbannya. Lantas yang beliau lakukan adalah yang di luar sini dikasih air, terus beliau melewatkan air ke atas serban sini. Nah gitu loh. Serbannya nggak dilepas. Karena itulah maka ulama kemudian berbeda pendapat. Yang dibasuh itu bukan dibasuh, diusap ya. Yang diusap itu apakah seluruh kepala atau sebagian kepala? Gitu. Kalau ini pendapat pertama yang As-Syafi'i tadi. Kalau saja harus seluruh kepala, nih saya Nabi akan melepas serbannya, dilepas, saya lagi basuh gitu, dibasuh lagi, diusap lagi, diusap semuanya, kan gitu. Tapi karena tidak, karena Nabi tetap pakai serban, sehingga memahami berarti sebagian tak cukup, gitu loh. Sebagiannya cukup, tidak harus semuanya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari kejadian itu mereka pahamnya tidak begitu. Kenapa? Karena toh Nabi ini misalnya ini serban ya, Nabi itu gini loh. Nah, ini agak kepalanya ada yang tampak gini, sedikit gini. Ini anggaplah ini serban gitu ya. Nabi kan ambil air terus diusapkan gini, terus tadi ke belakang, ke depan tadi. Jadi tanpa melepas serban, kalau yang versi kejadian bukan hadis yang ini, hadis yang lain, itu tanpa melepas serban terus melewatkan air di atas serban sini. Nah, gini diusapkan, balik ke depan lagi. Yang pemahaman pertama memahami bahwa mengusap sebagian kepala sudah cukup karena tidak perlu, prakteknya Nabi tidak melepas serban gitu kan, serbannya tidak dilepas. Maka membasuh lagi, mengusap sebagian kepala itu sudah cukup. Pendapat yang kedua tidak. Adanya Nabi melewatkan air ke atas serban ini itu menunjukkan seluruh kepala seharusnya. Gitu loh. Kalau saja hanya sebagian boleh, misalnya Nabi cuma begini tok, wes rampung. Gini enggak usah di atas serban, enggak usah diusap gitu loh. Ada yang diusap ke atas serban ini karena menunjukkan yang diusap itu seluruh kepala gitu. Itu masalah fikih ya, kita perlu tahu saja. Yang jelas itu memang berbeda mazhab antara Asy-Syafi'i di satu sisi, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad di sisi yang lainnya. Kalau dari Imam Arba'ah, Imam 4 itu perbedaannya. Sudah. Kemudian mana tadi? Suma ghasala qadamahul yumna salasan, ini juga sama, sudah selesai itu. Kemudian kaki. Maaf ya, ini saya angkat kakinya. Jadi kaki yang dibasuh namanya telapak kaki kan sampai ke ini mata kaki ini. Itu dibasuh 3 kali. Ada sunnah juga menyela-nyelai jari kaki. Jadi jari kaki ini disela-selai gini. Tidak dibiarkan tapi disela-selai. Kalau ulama yang lebih berhati-hati, kaki itu bukan hanya dibasuh tapi juga diusap. Jadi dibasuh ya, diusap ya. Jadi kasihkan air terus tangannya juga ikut ngusap gitu loh. Digujuk air, dibasuh air ya, diusap juga iya. Double gitu loh. Itu kehati-hatian saja. Tapi kalau di sini bunyinya dibasuh. Tapi tadi ada surahnya menyela-nyelai antar jari kaki, sehingga yang di antara jari-jari kaki itu ada yang mungkin tidak kena air, bisa kena air gara-gara disela-selai dengan tangan gitu ya, dengan jari tangan maksudnya. Tsumal yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu ya. Sudah lantas Nabi Utsman berkata, aku lihat Rasulullah itu berwudu seperti ini, seperti yang kupraktekkan ini tadi. Terus beliau bersabda begini, siapa yang berwudu seperti ini tadi, seperti wuduku ini kata Rasul, kemudian dia sholat 2 rakaat, ini yang disebut dengan sholat syukrul wudu atau sholat akbal wudu ya, sholat sesudah wudu. Sholat apa ya? Sholat mutlak saja, pokoknya habis wudu sholat gitu aja. Enggak disebutkan sholat sunnah tertentu enggak. Terus layu hadisu fihi ma nafsahu, tidak berbicara pada dirinya pada kedua rakaat itu tadi. Maksudnya gimana itu? Maksudnya dia tidak bicara itu tidak membicarakan, tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia gitu loh. Berbicara ini kan bukan ngomong itu kan tidak, tapi ngomongin diri sendiri kayak batin gitu loh, batin atau apa ya, terbersit gitu. Terbersit dalam urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan wudu atau dengan sholat. Nanti dengan sholat karena sholat kan ya. Di dalam 2 rakaat itu betul-betul dia khusyuk, tidak ingat-ingat masalah urusan dunia, tidak berpikir masalah urusan dunia, tidak apa-apa gitu, masalah urusan dunia. Itu gitu, maksudnya gitu. Terus kalau bisa begitu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Biasanya ulama mengatakan begini, ini maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar, orang harus bertaubat untuk menghilangkannya ya. Jadi tidak terhapuskan oleh wudu atau oleh sholat yang dia lakukan. Jadi, biasanya ulama memahami begitu. Jadi ma taqaddama min dzambi itu mutlak tapi bukan seluruh dosa. Misalnya saja lah orang mencuri gitu, kan dosa besar ya mencuri ya. Terus wudu, sholat begini, ya tetap dosa kalau dia belum bertobat, dosanya belum hilang gitu. Kalau dia bertobat, mengembalikan barang curiannya, kalau dia bisa mengembalikan, nek tidak ya paling tidak dia bertobat minta halal pada orang yang dicuri dan seterusnya itu, nah itu bisa diampuni dosanya karena tobat ya, karena dosa besar. Atau membunuh orang ya sama juga kan, pakai bertobat kepada Allah dulu.
Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim ya, muttafaqun alaih, ada banyak itu. Muwatta Malik, kemudian kutubu sitah ada semua ya, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi yang tidak ada nih. Tirmidzi tidak ada. Udah. Kemudian keterangan dulu. Hadis ini menjadi dalil wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna adalah ini ya, membasuh tangan 3 kali, berkumur, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, lalu tangan kiri seperti itu juga, mengusap kepala, membasuh telapak kaki kanan 3 kali, seperti itu juga dengan telapak kaki kiri. Istinsyak maknanya adalah memasukkan air ke hidung. Adapun mengeluarkan air dari hidung disebut dengan istinsar, istinsar pakai sa. Namun seringkali istinsar digunakan untuk menyebut perbuatan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Satu disebut, maksudnya dua-duanya itu, masukkan dan mengeluarkan. Begitu pula dengan istinsyak. Jadi bisa saling menggantikan satu sama lain dengan maksud yang sama, 2 tindakan, 2 perbuatan, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung gitu. Saya potong dulu ya. Kalau Rasul mengatakan wabalik fil istinsari atau wabalik fil istinsyaki illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan istinsyak dan istinsar tadi, masukkan air ke hidung, illa antakuna so'iman, kecuali kalau kamu sedang puasa. Puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau istinsyak itu yang sungguh-sungguh gitu, masukkan air sungguh-sungguh. Kadang-kadang kebablasan sampai kita agak pusing gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi nyedotnya air itu agak banter gitu loh, masuk sampai ke dalam terus dikeluarkan lagi airnya dari hidung itu gitu. Jadi bukan cuma di depan saja tapi sampai ke belakang sana. Kalau mungkin sebagiannya masuk terus jadi agak pusing, ya nggak apa-apa itu. Risikonya memang begitu. Tapi harus sampai begitu atau disunahkan lah, bukan wajib ya, disunahkan seperti itu karena Nabi mengatakan wabalik fil istinsari wabalik fil istinsyaki ila antakuna so'iman. Itu kalau sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan malahan, karena bisa jadi masuk ke rongga sana jadi membatalkan puasa kan. Jadi air yang masuk lewat hidung itu membatalkan puasa. Masuk ke rongganya kan nanti kan sama-sama masuk ke kerongkongan juga ya. Dari hidung maupun dari mulut kan sama masuk ke situ. Kan salurannya 2, saluran napas sama saluran air dan saluran minuman makanan itu. Itu dari hidung juga bisa. Makanya kalau orang sakit saraf biasanya ya, tidak bisa menelan. Jadi mulutnya tidak bisa menelan. Karena sarafnya memang ada disfungsi gitu, terus kerusakan di saraf itu. Sehingga kalau dia makan keluar lagi tidak bisa ditelan itu. Jadi untuk orang bisa menelan itu ada saraf penelan di sini di dekat di dalam mulut itu bisa menelan makanan maupun minuman. Konon menurut dokter minum itu lebih susah daripada makan. Jadi kalau orang sudah bisa minum biasanya bisa makan. Tapi kalau bisa makan saja kadang-kadang minum nggak bisa itu karena itu tadi lebih susah katanya gitu. Untuk menelan air itu lebih susah daripada menelan makanan. Ternyata begitu ya. Ternyata itu prakteknya begitu menurut ilmu kedokteran juga begitu. Makanya kalau gitu kejadian begitu, orang itu kemudian dimasuki selang, sonde istilahnya. Dari hidung, bukan dari mulut. Dari hidung, selangnya panjang itu, terus sampai ke lambung. Jadi masukkan masukkannya tentunya ya sakit ya. Masukkan ke situ, sedot-sedot gitu, kemudian masuk sampai ke dalam selangnya itu elastis gitu, nggak ngerusak jaringan kerongkongan, nggak rusak gara-gara itu. Ada beberapa jenis selang yang ada yang mahal sekali, yang mahal lebih bagus lagi. Itu ada yang murah pun tidak merusak karena sudah dibuat sedemikian rupa. Masuk sampai ke lambung, lalu kalau mau makan pakai injeksi, disuntik itu. Jadi makannya dibuat kayak jus itu, buat lembek, terus dimasukkan ke dalam injeksi itu ya. Pak Yasir Lak Pirso itu bagian perawat itu masukkan situ terus disuntik itu masuk sampai ke lambung. Jadi itu bukti bahwa sama itu antara hidung dan mulut itu ujungnya sama-sama masuk lewat situ. Makanya kalau kita masukkan air ke hidung sampai kelek gitu, sampai tertelan, batal puasa kita. Gara-gara itu. Makanya kalau pas puasa tidak balik, tidak dipol-polke, sekedar biasa saja. Tapi kalau tidak puasa agak ditarik, agak disedot agak dalam sampai mungkin sebagiannya masuk, nggak apa-apa.
Udah ya. Wudu yang sempurna ini diiringi dengan salat yang 2 rakaat akan membuahkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu. Akan ada ampunan dari Allah. 3 kali dalam membasuh anggota wudu menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajibnya sekali, bisa sampai 3 kali. Fuqaha sepakat, fuqaha itu ahli fikih, ulama ahli fikih sepakat terhadap wajibnya membasuh wajah, 2 tangan dan 2 telapak kaki. Namun ulama Rafidhah, Syiah itu ya, Syiah Rafidhi, menyatakan bahwa 2 telapak kaki itu diusap, bukan dibasuh. Tapi ini disalahkan, karena prakteknya Nabi dibasuh gitu loh. Kita coba kita lihat ya, dalil mereka, karena kita perlu tahu kok bisa begitu itu bagaimana. Kita lihat di surat Al-Maidah nih, tentang wudu itu. Al-Maidah ayat berapa? 5 apa 6? Ayat 6. Ya, itu ya. Ayat 6 surat Al-Maidah surat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian hendak sholat, wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan 2 tangan kalian, ilal marafiq, sampai mirfak, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, dengan kepala kalian, baknya ini bak zaidah ya, tambahan, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan 2 kaki kalian ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Ini kalau yang selama ini kita tahu kan, memang penafsirannya itu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu arjulakum gitu loh. Jadi itu akan bunyinya arjulakum, bukan arjulikum kan. Jadi tidak kena bak yang di depan tadi. Wamsahu biru usikum gitu kan, tapi harusnya bi arjulikum. Kalau kena bak berarti kan arjulikum. Ini tidak, arjulakum, sehingga baliknya ke depan. Maka basuhlah wajah kalian dan 2 tangan kalian, nah gitu ya. Jadi bunyinya tidak arjulikum tapi arjulakum ilal ka'bain. Terus lah mereka membacanya tidak arjulakum tapi arjulikum gitu loh, sehingga kena bak itu tadi. Maka kaki itu tidak dibasuh tapi diusap, wamsahu arjulakum gitu loh, diusap kakinya itu. Kalau orang-orang Rafidhi gitu, itu tidak dibasuh tapi diusap kakinya, itu tidak dibasuh. Terus masih dikejar lagi, loh enggak kok, di mushaf itu bunyinya arjulakum. Baik, mereka juga masih bertahan, arjulakum juga bisa begini, takdirnya itu begini, wamsahu biru'usikum wamsahu arjulakum, gitu loh. Jadi tidak kena bak. Belum paham ya? Yang belum paham nanti tanya yang tahu bahasa Arab. Saya nerangnya bisa saya begini gitu. Jadi Raisa lebih detail lagi. Jadi wamsahu itu kan apa, fiil amar kan ya. Usaplah oleh kalian apa yang diusap, ru'usikum, kepala kan diusap kan. Terus yang kedua arjulikum atau arjulakum, dibaca arjulakum pun bisa. Wamsahu arjulakum gitu loh. Usaplah kepala kaki kalian, tetap diusap gitu. Nah, itu ketika didebatkan, kalau secara bahasa gitu rasa dibantah. Secara bahasa loh ya. Tapi kita bisa membantahnya dengan, loh ini Nabi gitu loh. Nabi nyuruhnya begini gitu. Orang yang paling tahu Quran itu kan Nabi lah ya. Paling mudah Quran, Al-Quran turun kepada Nabi kok, kan gitu. Yang paling paham Nabi. Lah Nabi, hadisnya mulai ini, hadisnya sahih. Hadisnya menyuruh untuk membasuh kaki, bukan mengusap. Makanya dibasuh, bukan diusap, begitu loh. Walaupun secara bahasa itu dikatakan diusap ya bisa. Wamsahu biru'usikum, kalau dibaca arjulikum lebih bisa lagi. Wamsahu biru'usikum wamsahu bi arjulikum gitu kan. Atau dibaca arjula dengan fathah juga bisa. Takdirnya wamsahu arjulakum gitu. Usaplah kaki-kaki kalian. Sekedar tambahan nggih, mudah-mudahan tidak tambah bingung tapi tambah paham gitu. Jadi prinsipnya kalau 2 kaki itu diusap, kalau Rafidhah mengatakan
kedua kaki itu diusap bukan dibasuh. Tapi ini salah kan? Salah karena menentangi hadis. Hadisnya tidak bilang begitu kok, gitu loh ya. Hadisnya nyuruh membasuh kok. Maka nanti sebagian ulama memahami untuk lebih amannya malah dua-duanya dilakukan. Ya dibasuh, ya diusap gitu. Dibasuh sekaligus diusap. Pengambilannya juga dari tadi adanya suruhan untuk menyela-nyelai jari kaki itu kan bisanya kalau mengusap kan basuh diselasai dengan jari kaki diselasai dengan jari tangan gitu loh. Menyela-nyelai jari kaki dengan jari tangan supaya terkena air semuanya gitu ya. Para ulama sepakat wajibnya mengusap kepala, tapi mereka berbeda pendapat tentang batas yang diusap. Tadi seperti saya katakan, Asy-Syafi'i menyatakan yang wajib adalah apa yang bisa disebut dengan kepala, walau hanya sehelai rambut. Jadi, mau sidik dok, nggak apa-apa, tidak harus seluruhnya. Itu kalau mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau kita tahu begini kan kita jadi longgar harusnya, gitu. Oh lah, memang pendapatnya begitu, ya sudah, beda pendapat kok, gitu. Tidak usah berpanjang kata, kecuali kalau memang mau bikin makalah gitu. Bikin makalah ya dia diuji. Ini dalilnya ini dalilnya yang bener iki. Saya cenderung begini karena ini kan gitu. Tapi itu sebagai keilmuan ya, sebagai bentuk apa namanya tulisan ilmiah ya. Tapi kalau untuk praktek, monggo silahkan yang diyakini yang mana. Nah, kita juga jangan nyalahkan saudara-saudara kita yang prakteknya sebagian itu kadang-kadang maaf nih, cuman gini-gini saja sudah cukup, rasa tekan budi terus. Ini tak pokoknya nulis itu. Kok kayak gojekan, bukan gojekan ya, memang yakini begitu, yakinnya seperti itu. Ya kita kalau kita tidak membenarkan itu ya sudah tidak usah kita kerjakan, tapi bahwa itu sebagai sebuah ijtihad, iya karena Syafi'i memang begitu, Imam Syafi'i. Sekali lagi satu ijtihad itu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain, tidak bisa. Imam Syafi'i istilahnya gugur, gara-gara wong siji tok, sing kene Ahmad, Malik sama Hanafi, Imam Abu Hanifah tidak. Oh tidak. Dalam urusan begini tidak pakai demokrasi gitu loh. Ora oke-okean wong gitu. Sing kene jumhur, sing kene gur sithik, wong kene melu wong kene tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ulama itu berijtihad dengan ilmunya. Tidak dapatkan sesuatu dari Quran, dari hadis, dia berusaha dengan ilmunya, ketemunya itu, ya sudah itu. Jangan mengikuti ulama lain punya ilmu sendiri kok, gitu loh. Jadi walhasil keadaannya seperti itu, sehingga malah aneh kalau ulama kemudian menarik ijtihadnya gara-gara minoritas, tidak ada itu. Ya memang yang lain gitu ya tidak apa-apa, saya gini, saya yakin begini kok, loh gitu loh. Seperti itu keadaannya ya, sehingga tidak boleh dipaksa-paksa, itu tidak boleh. Ya sudah yang beda ya wes itu. Bahwa perbedaan itu mungkin saja karena yang lain tahu hadis lebih banyak daripada yang ini, mungkin saja ya itu. Maka imam-imam itu kan selalu mengatakan kalau ada hadis sahih terus kalian dapati madhabku itu menyelisih hadis sahih, ya kamu buang madhabku, ikuti hadis sahih saja, gitu loh. Karena mereka saking tawaduknya mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi mereka tawaduk, mereka merasa banyak hadis yang mereka belum tahu, sehingga nanti kalau ada hadis kok bertentangan dengan pendapatnya atau pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih, ya sudah pendapatnya digubah saja, ganti mengikuti hadis saja, gitu loh maksudnya begitu. 106 mungkin agak panjang ini, setengah jam lebih saya menerangkan. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Berikutnya ini kurang lebihnya sama, jadi berbeda sedikit. Jadi torofnya ya. Ada? Oke, monggo. Kalimat ilal mirfaq ini menunjukkan arah atau boleh bebas arahnya waktu mau. Maksudnya dimulai dari depan, dari sini atau gini gitu. Sebagian begitu, sebagian ulama itu memahami ilal marafiq atau ilal mirfaq itu, mirfaq jadi tujuannya, jadi dari sini sampai sini. Tapi sebagian enggak gitu, pokoknya dari sini dulu juga boleh, dari sini sampai sini. Yang jelas terbasuh semuanya itu. Jadi bukan urutan tetapi apa istilahnya area, nah gitu loh, area. Nah, monggo kalau memang meyakini itu sebagai urutan ilal marafiq ya dari sini dulu. Makanya kan ada kan orang wudu terus gini loh, lah gini, diangkat gini terus turun gini, pakai keran itu kan, keran air atau ambil air, truk gini terus diangkat gini, jadi dari atas turun ke bawah sini. Lah kalau pakai keran mestinya ya tadi ngambil air gini terus digini kan. Kalau
atas dulu, jadinya kebalik kalau menurut yang meyakini gitu loh ya. Masa mirfak sih lagi ngisor. Cuman sebagian ulama enggak gitu. Pokoknya podo wae. Mau gitu ya boleh dari mirfak dari siku ke bawah sana. Pripun? Hakim monggo yang diyakini saja bagaimana itu. Kalau yakinnya itu sebagai tujuan ya berarti dinaikkan gini, ambil air terus dinaikkan gini. Kalau pakai keran ya, ambil air gini terus turun bawa sini. Kalau tanpa keran ngambil dari wadah ya tinggal gini, turunkan gini. Ada lagi? Cukup nggih? Berikutnya 107. Qala hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala hadatsana Ad-Dhahhak bin Makhlatin qala hadatsana Abdurrahman bin Wardan hadatsani Abu Usamah ibnu Abdurrahman wa qala hadatsani Humran, sama juga Humran maulanya Utsman, qala dia berkata raaitu Utsman bin Affan, aku melihat Utsman bin Affan tawaddoa berwudu. Fa dzakara nahwahu, lalu dia menyebut semisal hadis sebelumnya tadi. Semisal hadis yang di depan tadi 106 tadi. Walam yadhkuril madmadata wal istinsyaqa, tapi dia tidak menyebut adanya berkumur dan istinsyak. Tanpa itu langsung membasuh, itu ya, membasuh wajah atau yang tadi membasuh tangan. Qala ra'aitu Utsman bin Affan kelewatan. Wa qala fihi wa masaha ra'sahu salasan. Tapi dia menambahkan di situ, berkata di situ mengusap kepalanya 3 kali. Kalau tadi kan cuma 1 kali, yang ini 3 kali. Tsumma ghasala rijlaihi salasan, kemudian dia membasuh 2 kakinya 3 kali. Kaki kanan dulu selesai, habis itu dari kaki kiri 3 kali juga selesai. Menurut hadis yang tadi ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa hakadza. Rasul berwudu seperti ini. Wa qala, dan beliau bersabda man tawaddoa duna hadza, orang yang berwudu kurang dari ini, tidak seperti ini, kafahu, sudah mencukupi baginya. Jadi tidak kok kemudian batal. Ora koyong ini batal, tidak. Walam yadhkur amros shalah, dan dia tidak menyebutkan tentang urusan sholat. Berwudu kurang dari yang sempurna masih bisa diterima asalkan semua anggota wudu terkena air, baik dibasuh maupun diusap. Jadi kalau kita mau balik ke ayatnya nanti kita akan lihat ayat tadi kan faksilu wujuhakum, wajah, aydiyakum ilal marafiq, 2 tangan, terus wamsahu biru'usikum, kepala, wa arjulakum, dan kaki. Jadi yang pokok itu 4 itu. 4 itu yang masing-masing, yang 2 itu 2 gitu, yang 2. Yang ini kan membasuh wajah dulu, wajah, kemudian tangan, gitu kan? Tangan itu kan 2, laki-laki. Nopo? Tangan kanan dan tangan kiri, gitu. Tangan kanan dan tangan kiri. Terus satu lagi mengusap kepala. Kepala kan cuma 1 ya, kepala. Terus kaki. Ini yang pokok itu. Jadi misalnya tadi ada orang tanpa istinsar, tanpa tamat-mat tadi, tapi masih melakukan ini. Membasuh wajah sudah, mungkin wajahnya cuma sekali, mungkin saja sekali sudah. Tangan, misalnya tangan cuma sekali, tangan sekali gitu sudah. Habis itu kepala, sekali saja mengusap kepala sudah. Habis itu kaki, masing-masing sekali, bukan 3 kali. Itu ya sah, gitu loh. Karena anggota wudunya terusap semua, terbasuh. Kalau tidak terusap, terbasuh, tinggal diusap apa dibasuh, gitu saja kan. Jadi kalau asalkan anggota wudu terkena air, anggota wudu itu maksudnya anggota tubuh yang harus kena air waktu wudu, gitu ya. Itu bisa diterima, sah gitu loh, bukan kok paling bagus, tidak, tapi sah. Berwudu kurang dari wudu yang sempurna itu tidak disertai jaminan untuk diampuni dosanya, sebagaimana tidak ada sebutan sholat sesudahnya. Jadi tidak disertai ada jaminan pengampunan dosa, tidak disertai ada berwudu kemudian sholat, tidak ada kata-kata seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara antara batas maksimal, batas yang paling bagus, dan batas minimal, kan gitu kan ya. Maksimalnya kayak yang tadi Utsman yang diriwayatkan Humran tadi, itu di Bukhari ada, di Muslim juga ada dengan perbedaan riwayat sedikit-sedikit. Prinsipnya kayak gitu tadi, pakai basuh tangan, pakai tamat madho, pakai kumur, pakai istinsar gitu,
Bagian malah 3 kali semua. Kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku 3 kali kanan dan kiri, kemudian kepala itu ya. Faqaddama wa akhara tadi ya. Fa muqaddima bada'a bi muqaddimi ra'sihi, dimulai dari sini ke belakang terus dikembalikan lagi ke depan. Fa'adahu itu ya, bunyinya dalam hadis di Sahih Bukhari Kitabul Wudu, nanti kita dapatkan juga. Sudah, habis itu kaki, sudah selesai. Gitu ya. Itu yang sempurna. Topnya itu loh, maksimalnya. Tapi minimalnya tadi, minimalnya kembali ke ayat ini. Pokoknya asal sudah membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, ya sudah. Sah gitu. Sebagaimana kita melonjak sedikit ke masalah sholat nggih. Orang sholat itu asalkan dia satu takbiratul ihram mutlak itu ya, karena itu rukun. Sholat dimulai dengan takbir dulu, takbiratul ihram, angkat tangan, bertakbir Allahu Akbar gitu. Terus faqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Quran, maksudnya baca Fatihah. Wajib itu, bukan wajib fardu, fardu. Rukun itu, Fatihah itu rukun. Takbir, baca Fatihah itu rukun sudah. Terus rukuk, tumakninah dalam keadaan rukuk. Disebut dalam hadis musi'u sholatahu itu, al-musi' sholatahu, orang yang buruk sholatnya itu, disebutkan cuman farka hatta tatma'inna roki'an, rukuklah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan rukuk, tanpa menyebutkan takbir untuk rukuk. Jadi orang rukuk tok gitu, rukuk tok itu bisa. Orang takbir gitu loh. Jadi takbiratul ihram sudah Allahu Akbar, baca Fatihah rampung, terus tanpa baca ayat, surat apa ini? Tidak pakai baca surat, langsung rukuk. Rukuk bergerak saja, kalah rukuk gitu. Tanpa takbir. Orang kok Allahu Akbar enggak gitu. Diam sok. Ini maaf, mulutnya tuh diam. Rukuk gini, tapi sempurna rukuknya tuh. Rukuk pakai tumanina. Dalam keadaan rukuk itu tidak baca apa-apa. Menang tok, diam saja, tidak baca apa-apa. Wala subhana rabbiyal azim, wala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirah, yang bacaan yang lain juga tidak dibaca sama sekali. Diam saja. Terus dia bangkit, itidal. Itidal itu enggak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, enggak, cuman gini tok. Wes gitu sudah. Enggak maca sami Allahu liman hamidah, tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Man itu saja. Itidal, terus sujud. Sujud juga gitu. Sujud tanpa membaca Allahu Akbar, tapi dia berjalan dari tegak gini ke sujud. Sujud sudah, sujud dengan sempurna. Tumaknina itu kan pakai tenang, pakai diam gitu ya, diam sebentar, tidak langsung naik lagi. Plek gitu sudah, anggota sujud nempel semua. Habis itu duduk tanpa takbir. Begitu dia jalani gitu, dari awal sampai akhir, sing diwaca mung satu, Fatihah tok setiap rakaat. Salatnya sah gitu. Karena memang Nabi ngajari begitu. Maksudnya ngajari itu tidak menyebut di hadisnya yang dipakai oleh banyak ulama ya, hadis pokok dalam sholat itu tidak menyebutkan membaca fakabir, nggak pakai gitu. Cuman farka hatta tatma'inna roki'an, fasud hatta tatma'inna sajidan, gitu saja. Gitu. Tetapi tadi itu kan batas minimal gitu. Lah mosok kita begitu kan ya piye no. Kalau kita ngajari cah cilik-cilik orang ngono to nggih. Kita ngajari anak-anak sekecil sholat itu loh. Takbir, Allahu Akbar, Allahumma ba'id, Allahumma ba'id barang gitu. Padahal itu ora dibaca ya ora apa-apa jane gitu. Tapi kan kita ngajari itu. Kalau ngajari kan yang sempurna, makanya itu diajarkan yang seperti itu. Maka ini juga sama nggih. Ada perbedaan dikit-dikit gitu. Wudu sing penting apa? Yang penting ini pokoknya dalam Al-Qur'an itu. Ya sudah, itu dijalani ya sudah, selesai. Sahnya sah, walaupun tidak sempurna gitu, tidak ada jaminan yang macam-macam ini tadi. Itu ya. Berikutnya hadis yang ke-108, hadatsana Muhammad bin Dawud al-Iskandaroni dari Iskandariyah ya. Dari kota Iskandariyah. Hadatsana Ziyad bin Yunus qala hadatsana Sa'id bin Ziyad al-Muadzin qala an Utsman bin Abdurrahman At-Taimi qala su'ila Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah itu ditanyai anil wudu, tentang wudu. Faqala, lalu dia berkata, Ibnu Abi Mulaikah ini, Ra'aitu Utsman bin Affan su'ila anil wudu. Aku melihat Utsman bin Affan itu juga ditanya tentang wudu. Utsman atau ya Amirul Mukminin kalau jadi amir waktu itu ya. Bagaimana wudu yang benar itu? Fada'a bima'in, lalu Utsman meminta diambilkan air. Fa'utiya bimido'ah. Midok itu wadah. Kita melompat ke bawah dulu ya.
Yang pertama Ibnu Abi Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah Al-Qurashi At-Taimi. Midoah atau mido adalah mim yang dengan mim yang berharokat kasroh mi, huruf dot yang berharokat fathah do, mido atau midoah, lalu huruf hamzah dan ha. Midoah pakai hamzah dulu ya, midoah. Adalah wadah untuk wudhu yang menampung air yang cukup untuk berwudhu. Jadi wadah air cukup untuk berwudhu, itu namanya midoa. Salah satu namanya adalah itu. Fa'asghoha ala yadihil yumna, lalu Utsman menuangkannya, bawa misalnya wadahnya mana ini ya, saya wadahnya ini, itu dibawa, itu dituangkan ke tangan yang kanan kiri. Jadi tangan kanan tidak langsung masuk tapi dituangi air dulu, seret gitu. Terus sesudah itu tsumma adkhalaha fil ma, lalu memasukkan tangan kanan tadi ke wadah air. Jadi ini misalnya wadahnya ya, tidak sekecil ini ya, untuk gede cukup untuk wudu itu. Dituangkan dulu dikit ke tangan kanannya sini, sudah dituangi air kan, sekarang tangannya masuk sini ngambil air gitu loh. Adkhalaha fil ma famat maldo, salasan, lalu dia ngambil air, lalu dia tamat salasan wastan saro salasan, dan istinsar 3 kali. Di hadisnya disebutkan dengan air yang sama. Jadi sekali ngambil untuk kumur sekaligus untuk istinsar. Wa ghasala wajhahu salasan, dan beliau dia membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna salasan, kemudian membasuh tangannya yang kanan juga 3 kali. Kok pun ngantuk? Anu nggih, bosen nggih. Wis kulino wudu, terangke wudu wis bosen to nggih. Lah ini bukan hadis tentang wudu. Enggak apa-apa sebagai ilmu tambahan ya. Wa ghasala yadahul yumna salasan wa ghasala yadahul yusra salasan, membasuh tangan kirinya yang tangan kiri 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan tangannya lagi, fa akhadha ma'an, kemudian ngambil air, fa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Lah ini, lalu beliau mengusap, atau Utsman mengusap kepala dan 2 telinga. Nah, ini telinga kan masuk kepala toh. Fa ghasala butunahuma wa dhuhu rohuma, membasuh perutnya keduanya, perutnya telinga dan zuhur punggungnya telinga. Gimana tuh? Ini telinga ya. Telinga itu yang dimaksud perutnya itu di sini loh. Bagian dalam sini itu perut. Ini perut, yang sini itu zuhur. Yang belakang sini ini anunya apa? Punggung. Punggung telinga sama perutnya telinga. Kayak ini tadi saya gambarkan ya. Kalau ini batnul kaf, kalau ini zuhurul kaf. Punggungnya telapak tangan, yang ini batnul kaf. Perutnya telapak tangan. Telinga juga gitu. Yang di sini ini perutnya, yang di sini punggungnya. Weteng kok malah menjero gitu ya. Gitulah wong Arab gitulah. Kita bahasa Arab masalahnya, kita ngomongin bahasa Arab. Enggak setuju boleh, tapi ya bahasanya gitu kok gitu. Sudah, yang itu perut, yang sini punggung gitu loh. Marratan wahidah, sekali saja. Jadi membasuh kepala, telinga juga. Telinga itu dalam dan luar gitu loh. Makanya kan kalau gambarannya begini sampai ke belakang sini kan telinganya dikatot kayak gitu. Jadi kalau sekali begini atau dikembalikan ke sini, kalau dikembalikan ya berarti sekali sini balik sini terus telinga itu ya gini loh, dalam dan luar sekaligus. Berarti salah satu jarinya masuk ke dalam, yang lainnya di luar situ. Jadi semuanya terbasuh, telinganya begitu ya. Mana tadi? Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh 2 kakinya. Tsumma qala, kemudian dia bertanya, aina sa'ilun 'anil wudu? Siapa tadi orang-orang yang tanya tentang wudu? Ini bukan kok mencari, cuman ini memanggil gitu loh. Karena ada di situ juga toh. Sing takon mas apa? Hakadha. Lah ini loh, seperti ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Aku melihat Rasul berwudu. Ini namanya percontohan praktis gitu loh ya. Dalam praktek begitu memang paling enak dicontohi secara praktis. Wudu sing bener iku pripun to Pak Ustaz, Pak Guru? Ini ya, aku tak wudu deloken. Nah, gitu loh. Lihatlah. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sudah disediakan kalau mau ngajari anak kecil atau anak didiknya gitu. Wudunya gimana? Ini kamu lihat Pak Guru ya, lihat Bu Guru. Mungkin Bu Guru ya sama santri-santri yang perempuan gitu kan. Tempatnya tertutup gitu, Bu Gurunya lepas jilbab,
terus berwudu. Gini loh caranya wudu. Lah gitu. Itu lebih berkesan daripada diteorikan. Jadi membasuh kepala ya nak ya membasuh kepala begini itu membasuh kan angel nggih. Teorinya ada, prakteknya dipraktekkan gitu. Kayak menyucikan jenazah itu loh, memandikan jenazah. Itu kan pakai praktek gitu. Nanti kalau ngajari mau praktek gitu. Nah, dulu kita belajar ya enek sing dadi mayite gitu loh. Mayite ya wong. Wonge ya digebyur tenan ya tidak usah tidak usah telanjang ya, tidak usah tapi ya kan pokoknya bisa disuceni gitu, dimandikan. Kalau enggak ya pakai boneka gitu. Pakai boneka dimandikan kayak caranya begini. Jadi sehingga berkesan tuh, oh ngene tuh caranya bisa praktek gitu. Jadi tidak sekedar diteorikan saja. Karena lebih mudah karena ini dipraktekkan kan. Lebih mudah jadi dengan cara praktek begitu. Kalau Abu Dawud berkata haditsu Utsman radhiyallahu anhu as-sihah. Hadits Utsman yang sahih itu kulluha semuanya tadullu ala mashir ra'si annahu marratan, menunjukkan bahwa mengusap kepala itu dia itu sekali saja. Fa innahum zakarul wudu'a salasan, karena mereka menyebut wudu itu 3 kali. Wa qalu fiha, dan mereka berkata padanya wa masaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya, walam yadhkuru adadan, dan mereka tidak menyebutkan bilangan, kama dzakaru fi ghairi, sebagaimana mereka menyebut pada yang lainnya. Jadi kalau menurut Abu Dawud membasuh kepala itu cuma sekali, walaupun nanti juga ada yang 3 kali ya. Kalau yang sihah, yang sahih menurut Abu Dawud menunjukkan cuma sekali. Loh kok dipahami sekali? Karena kan yang lain disebutkan 3 kali. Gitu. 3 kali. Lah kok ini cuma sekali? Kalau tidak disebutkan 3 kali, berarti cuma sekali gitu loh. Memahaminya begitu. Karena tidak disebutkan jumlahnya, berarti mung pisan, cuma sekali saja. Gitu. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat hadisnya memang ada yang sampai 3 kali. Ini sudah kita baca tadi ya, punggung telinga, zahir udhun adalah bagian luar telinga, sedangkan pertelinga, batnul udhun itu adalah bagian dalamnya. Abu Dawud menambahkan, tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak menyebutkan jumlah, berarti dipahami itu cuma 1 kali saja, bukan 3 kali. Berikutnya atasana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa akhbarana Ubaidullah yakni ibna Abi Ziyad an Abdillah ibni Ubaidillah ibni Umair an Abi Alqamah anna Utsman da'a bima'in, bahwasanya Utsman itu minta didatangkan air, fatawaddu, lalu dia berwudu, dibawakan air maksudnya. Fa afragha bi yadihil yumna alal yusra, lalu dia menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kiri. Ambil air dituangkan begini. Tsumma ghasalahuma ilal qu'ain. Kemudian membasuh kedua itu sampai ku itu ini nggih ada lagi nggih. Tuh 2 tulang dekat 2 jari jempolnya. Nanti keterangan lebih lanjut berikutnya nggih. Qala tsumma matmadha, kemudian dia berkumur, wastan syaqa, istinsyak, masukkan air dan mengeluarkan salah 3 kali. Wa dzakara wudu'a salasan, dan beliau menyebutkan wudu itu 3 kali. Wa qala dia berkata wa masaha bi ra'sihi, sekali saja ya, mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh 2 kakinya. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah SAW tawaddu'a mithla ma ra'aitumuni tawaddu'tu. Aku melihat Rasul berwudu seperti kalian melihat aku berwudu ini tadi. Tsumma saqa nahwa hadisi Zuhri wa atamma. Lalu dia membawakan seperti hadisnya Zuhri dan lebih sempurna, atau dia menyempurnakannya. Ku atau ku'ain, ku'ain 2 ku ya. Menurut Al-Azhari dalam kitab Al-Misbah adalah ujung tulang pada pergelangan tangan yang berdekatan atau bersebelahan dengan jari jempol. Ku itu yang di sini. Jadi ini kan jempol ya. Ini kan ada tulang sini yang berdekatan dengan jari jempol di sini nih. Pokoknya di daerah sini nih. Ini namanya ku. Ku'ain berarti sini sama sini gitu loh. Ku'ain 2 ku itu ya yang kanan dan yang kiri. Maksudnya gitu. Terus sebenarnya itu adalah 2 tulang yang saling menempel pada lengan bawah. Lengan bawah itu ini loh. Ini kalau di sini lengan atas, ini ke sini lengan bawah namanya. Ini lengan bawah, ini lengan atas.
Terus salah satunya lebih lembut daripada yang lain. Kedua ujungnya bertemu pada sendi telapak tangan. Jadi kedua ujung ini jarinya ketemu di sendi ini. Ini kan apa namanya kuk tadi ya, di sini ada dua kan di sini, terus ketemu di sini nih di ujung telapak tangan, dari di sendi telapak tangan ini. Pergelangan tangan lah gitu ya. Yang dekat dengan jari kelingking disebut dengan kursuk. Kursuun pakai ain. Ini yang di sini nih, ini kan jari kelingking. Sini namanya kursuk, kalau yang di sini namanya kuk sama kursuk gitu dalam bahasa Arab. Sedangkan yang dekat dengan jempol disebut kuk. Keduanya adalah dua tulang lengan bawah. Lengan bawah ini di sini, dari sini sampai sini. Dua tulang di sini nih. Prinsipnya gampangnya rembuk itu sampai telapak pergelangan tangan gini loh. Jadi wudunya sampai di sini nih. Disebutkan tadi ada kuk, ada kursuk dan sebagainya tadi. Sebenarnya di sini ini, jadi di tulang pergelangan tangan sini. Yang dibasuh awalnya cuma segini. Kecuali kalau yang kedua yang sampai ke siku. Yang disebut dengan hadis Az-Zuhri adalah hadis ke-106 atau hadis pertama dari rangkaian hadis ini kan, meneruskan hadis seperti hadisnya Az-Zuhri tadi kan. Nahwa hadisi Zuhri wa atamma. Hadisnya Zuhri itu yang mana? Yang depan tadi. Nomor 106 tadi ada kata-kata ada perawinya namanya Az-Zuhri. Maksud menyebut wudu 3 kali adalah anggota wudu yang lainnya juga dibasuh atau diusap 3 kali. Sudah saya terangkan tadi, pengusapan atau pembasahan 3 kali menurut fuqaha adalah batas boleh, jawaz, sekaligus merupakan keutamaan. Sedangkan pengusapan atau pembasuhan sekali adalah batas wajib. Jadi secara umum wajibnya sekali, maksimalnya 3 kali. Tidak boleh lebih darinya. 2 kali boleh? Boleh. Karena ada hadis juga mengusapnya 2 kali. 2 kali juga ada nanti di bab-bab berikutnya, bukan di bab ini. Saya selesaikan dulu. Qala hadatsana Harun bin Abdullah 110, qala hadatsana Yahya bin Adam hadatsana Israil, qala an Amir bin Syakik ibni Jamrah an Syakik ibni Salamah, qala raaitu Utsman bin Affan ghasala dhiraihi salasan, membasuh lengannya 3 kali, wa masaha ra'sahu salasan. Ini juga beda ini ya. Yang Abu Dawud tadi mengatakan kan ini masaha ra'sahu, mengusap kepalanya 3 kali, tidak cuma 1 kali. Cuman menurut Abu Dawud ini tidak termasuk sahih berarti. Karena yang sahih 1 kali itu menurut Abu Dawud nggih. So maqala, kemudian dia berkata, Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Rasul melakukan ini. Qala Abu Dawud rawahu Waqi' an Israil qala tawaddu'a salasan faqat. Mau berwudu 3 kali saja. Jadi tanpa menyebut membasuh kepalanya 3 kali. Abu Dawud menambahkan keterangan bahwa di sini diriwayatkan oleh Waqi' dari Israil dan dia mengatakan dia berwudu 3 kali saja. Maksud keterangan Abu Dawud ini adalah Waqi' bin Jarrah, namanya Waqi' itu Waqi' bin Jarrah, meriwayatkan hadis ini dari Israil dengan lafaz berwudu 3 kali, usap atau basuh, tanpa menjelaskan detail pengusapan kepala 3 kali. Jadi tidak ada pengusapan detail kepala diusap 3 kali, tidak ada. Ini berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Yahya bin Adam juga dari Israil yang menyebutkan pengusapan kepala 3 kali secara detail. Makanya tadi Abu Dawud di depan tadi kan menyebutkan yang sahih, hadis-hadis Utsman yang sahih, yang sihah itu mengusap kepalanya cuma 1 kali, bukan 3 kali, gitu ya. Tapi di sini juga ada 3 kali, walaupun mungkin Abu Dawud tidak menganggapnya sahih. Kalau menurut Al-Albani hasan sahih, tapi mungkin Abu Dawud tidak menganggapnya sahih, tidak seperti hadis-hadis yang lain. Dhira adalah tangan untuk semua binatang. Adapun dhira untuk manusia adalah tangan antara ujung jari sampai siku. Lengan bawah tadi kan, ujung jari sini sampai siku, itu namanya dhira. Hadis ini menyebutkan pengusapan kepala dilakukan 3 kali, bukan hanya sekali. Di sini ada 3 kali, tidak hanya sekali saja. Sudah selesai untuk malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi pesan saya pokoknya kalau kita belajar begini nih, kita jadi tahu, oh saudara kita beramal begitu karena begini gitu loh. Jadi kita tahu sehingga kita tidak mudah apa istilahnya menyerang atau membiahkan orang gitu lah. Ya memang ada dalilnya kok.
Nah, enggak dipakai ya, yang dipakai enggak pakai ya wis, yang satu memakai. Jadi yang saya sendiri, pengalaman saya sering mendapatkan kalau kita belajar begitu jadi longgar gitu loh. Oh, ngono toh, ya wis. Oh ya, ambilnya dalil begitu jadinya begitu gitu loh. Dan kita tadi dapat pelajaran, oh ngono toh. Jadi iso toh dipahami gitu. Ternyata oh iya, memahami gitu jadi begini gitu loh. Logis gitu. Walaupun kita tidak nerima apa-apa, tapi kan kita tahu ngamal ngono karena dalilnya ngono aja wis gitu. Longgar jadinya, tidak mudah marah, tidak mudah jadi berbeda bertengkar atau berbeda istilahnya berbeda hati, berselisih hati gara-gara yang seperti itu. Kalau kita bisa begitu insya Allah kan lebih mudah kita sama muslimin yang lain. Kok ngono apa? Lagi ngene kok dari link ini didingin. Oh ya wis. Bahwa kita tidak setuju urusan lain, tapi bahwa kita tahu saudara kita beramal begitu karena pakai dalil itu. Ya wis, tetap berdasarkan dalil kan, tidak ngawur gitu loh. Cukup nggih? Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.